Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Hutan itu punya dua wajah. Siang hari dia bisa menjadi sahabat yang menenangkan, tapi saat malam tiba dan juga matahari terbenam, dia bisa berubah menjadi predator terbesar. Hari ini kita nggak akan ngebahas soal hantu atau mitosnya. Kita akan bahas teror yang jauh lebih nyata tuh teman-teman, yaitu orang asing dengan niat jahat, stalker misterius di balik pohon, dan penemuan-penemuan aneh yang nggak bisa dijelasin akal sehat saat sedang camping. Sudah penasaran? Hai, gue Andre. Yuk kita bahas. Pria bawa kapak. Berhubung YouTuber bernama Ray Glims Real Life Encounters nemuin satu hutan yang katanya tuh penuh sama hewan liar, dirinya yang sering bikin video tentang binatang pun buru-buru datangin hutan itu teman-teman buat masang kamera di pohonnya. Nah, tentu harapannya mah biar bisa kerekam hewan tersebut kan. Tapi waktu keesokan harinya dia tuh balik dan juga bawa pulang untuk ngeliat hasil rekamannya, buset deh. Isinya itu bukan cuma ngerekam suara hewan aja teman-teman, tapi juga rekaman seekor babi dan juga sapi yang muncul entah dari mana di hutan itu. Awalnya sih dia masih mikir, apa abis kabur dari peternakan ya mereka? Tapi belum juga dapat jawabannya, mendadak di rekamannya terlihat ada yang lebih aneh lagi teman-teman. Iya, ada seekor pria telanjang dada, bawa kapak dan jalannya kayak ngos-ngosan gitu. Aduh, kira-kira jam segitu di hutan dan juga bawa kapak ngapain ya? Dan disinilah bagian paling gilanya. Ray juga mengaku tuh waktu dia lagi jalan buat ngambil kamera pagi itu, dirinya sempat papasan sama pria aneh ini. Nah artinya orang misterius itu tuh kemungkinan besar ada di hutan itu semalaman penuh. Sampai sekarang nggak ada yang tahu teman-teman siapakah orang itu, ngapain dia di hutan, dan buat apa dia bawa-bawa kapak sambil ngerangkak juga ya. Kebakaran tenda. Pasangan YouTuber bernama Rainbow Soul sebenarnya bukan baru pertama kalinya camping berdua di tengah antah berantah ya. Tapi sayangnya, waktu pertama kali pakai tenda yang ada mesin penghangatnya, ternyata malah berujung jadi pengalaman terakhir kalinya juga tuh. Kenapa? Karena waktu mereka tuh lagi mau sarapan, mendadak nih teman-teman, tendanya ngeluarin asap seperti ini. Oscar? Ya! Saçmalama. Dur. Şunu al. Var içeride. Oh. Yalnız yandım şu arabanın anahtarı. Walaupun berdua sama-sama panik, tapi cowoknya tuh dengan sigap buru-buru lah ngambil alat pemadam, dan ceweknya pun juga dengan cepat lari buat ambil air. Dalam sekejap, yang tadinya tuh lagi anteng-anteng aja malah harus pasrah sama isi tenda mereka yang berubah menjadi hitam seperti ini. Dan untungnya sih nggak ada korban jiwa sama sekali ya. Of ya. Ya. Orang hilang. Dengan pengalaman, skill bertahan hidup, dan juga perlengkapan yang dimiliki oleh YouTuber bernama Lurid kali ini, dirinya tuh bener-bener merasa aneh banget waktu menemukan jaket musim dingin berwarna biru di tengah hutan antah berantah. Oh, what the fuck? Somebody lost a jacket. Ya lagi kalian pernah gak sih bayangin nih teman-teman, lagi asik nge-vlog sendirian di tempat yang sepi tuh, niatnya dapat konten petualangan estetik, malah dapat adegan dari film horor coba. Ini kejadiannya di hutan belantara Kanada ya. Jadi awalnya tuh dia tuh denger suara aneh teman-teman. I'm listening in right now. I just heard. Sound like a woman screaming. Kedengerannya kayak jeritan cewek minta tolong. Dimana awalnya sih dia mikir, mungkin cuma suara binatang kali. Tapi firasatnya sudah gak enak. Nah gak lama kemudian firasat buruknya tuh makin menjadi kenyataan. Dia nemu jaket cewek yang tergeletak di salju dengan kondisi yang begitu aneh. Dimana di sekitarnya itu kelihatan kayak bekas orang berantem ataupun jatuh. Lagian siapa kan yang ninggalin jaket di tengah hutan waktu cuaca sedingin itu? Dengan segera dia langsung nerbangin drone-nya itu teman-teman, karena takut kalau beneran ada orang yang gak jauh dari situ ya. Nah di sini tiba-tiba dia denger jeritan lagi tuh, dimana kali ini lebih dekat dan juga lebih jelas. Lihat nih hasilnya. So yeah, I will see you guys back
Woo. Okay, that was loud. That sounded like it was close by. Max altitude reached. Come on, come down, you stupid drone. That sounded like somebody was nearby. Kayak nggak ada siapa-siapa kan? Tapi mendadak drone-nya itu berbunyi seakan-akan ngasih tahu ada makhluk di dekatnya. Kalau gue sih mungkin udah langsung packing buat cabut dari situ kali ya. Tapi Lurid berbeda teman-teman. Dia langsung lari ke arah suara itu dan yang ditemukan malah makin bikin merinding. Yaitu sebuah shell dengan noda yang kelihatan persis kayak darah membeku. What? Oh no. It's like frozen blood on the scarf. Yeah, look, you can see it on the actual snow. Di titik ini, Mo mutusin buat balik ke mobilnya karena sudah jelas ada yang tidak beres. Tapi waktu sampai di parkiran, dramanya baru dimulai tuh. Dia ngeliat ada pria misterius di mobil putih yang kelihatan stres dan juga marah banget. Gerak-geriknya pun juga super mencurigakan. And this guy was just standing on the trail, smoking a cigarette, and he looked really, really stressed and pissed off. Like, he was just standing there, looking like he's waiting on someone, and there's literally no one else here. Why is this guy, like, circling my car? That's weird. Maybe this is our guy. What's he doing? What the hell is Buddy doing? What are you doing, buddy? Buddy, what are you doing? What the hell is he doing? Oh, he's cleaning up some garbage. Okay, that's nice of him. Or evidence. Mo sambil ngumpet-ngumpet nih, ngerekam mobil dan juga plat nomornya. Gak lama datanglah mobil derek. Dan di dalam mobil derek itu ada seorang cewek. What the hell happened here? Is that a woman? Oh my god. That's a woman on the phone. She's sitting in the tow truck passenger side. Like her car... Maybe it's just a coincidence that there's somebody broken. Yeah, that is a woman. Hi. Are you okay? What the f***? Apakah itu cewek yang sama yang teriak dan juga punya jaket tadi? Nggak ada yang tahu ya teman-teman. Mo pun langsung telepon polisi serta ngasih semua rekamannya. Namun hingga saat ini kasusnya masih menjadi sebuah misteri. Okay, so here's what's gonna happen. I'm gonna call the cops, and I'm gonna tell them what I found. I'm gonna send them my footage. Mainan di goa. Dari semua kegiatan yang bisa dilakuin sama YouTuber, yang dilakuin sama Omega tuh bener-bener unik sih kalau bisa gue bilang. Dia kemah di dalam terowongan tua terpanjang yang ada di New Zealand. Dulunya terowongan kereta tua ini dibangun pada tahun 1891 sampai dengan 1893, di mana dipakai selama bertahun-tahun sampai akhirnya ditutup di tahun 1955 kemarin dan sempat dibuka sebagai area umum pada tahun 2016 lalu. Panjangnya hampir 1,4 km ya, dan kondisinya itu bener-bener gelap total, sunyi dan juga vibes-nya jauh dari kata indah. Nah, ditemenin anjingnya yang setia yaitu Max, dia mutusin lah pengen nginep di sana ceritanya. Namun tiba-tiba dari kegelapan di ujung terowongan dia mendengar suara yang aneh. Anjingnya pun juga langsung waspada tuh. Ya pokoknya kalian lihat dulu deh rekamannya. Some sort of tune out of Max, come here. Come here. Oh, shit. Max. Who's that? Who's that, Max? What the actual? Can you guys hear that? Max, where is it? I don't know if you guys can hear this on the camera, but there's something. What is that? What the? Hello? What is that? Max, what is that? Hello? Is there somebody here? That's just creepy as... What the hell? Is anyone here? What is that? Oh! Max! Hurry up! Max! Max!
Dari yang awalnya nemu mainan anak kecil dengan bunyinya kayak tadi, malah berhasil menangkap penampakan bapak-bapak menakutkan yang lagi kelihatan sembunyi di balik batu gitu kan. Dia panik, langsung manggil anjingnya dan lari keluar dari terowongan itu secepat mungkin teman-teman. Saking takutnya nih, dia mutusin tuh buat sembunyi dan juga nunggu di luar terowongan sampai matahari terbit coba. Sampai sekarang nggak ada yang tahu pasti itu suara apa dan juga siapakah sosok itu ya. Ada yang bilang mungkin itu cuma orang iseng yang mau nakut-nakutin, dan ada juga yang bilang kalau itu mungkin gelandangan yang tinggal di sana. Namun bagaimana menurut kalian? Oh! Max! Hurry up! Max! Max! Terkenal sebagai YouTuber yang suka camping sembari bikin konten challenge gitulah. Nah, di salah satu videonya, dia tuh lagi nyoba nge-camp pakai tenda murah tuh sambil live streaming di YouTube-nya. Namun sayang banget nih teman-teman. Kali ini, English Woodsman gak bisa tidur di hutan dengan nyaman karena dia malah diikuti sama seorang stalker. I sleep and I always like get a flash of light on the tent. Now, if you look back on the live stream that I did, I showed people a reaction of someone in the, the trees with a torch walking backwards and forwards. I don't know if it's someone who subscribed to my channel who may be local and he's trying to find out where I am, trying to scare me a little bit, but I've seen the light flash now over my tent area. So we're going to get out and have a little look, see if I can see the light. The problem is my battery is only on 16% because the live stream flattened it, and I'm using my phone as well. Jadi di sini dia tuh cerita katanya waktu lagi berusaha tidur mendadak ada cahaya yang nyorot ke tendanya. Nah, waktu dia putar ulang rekaman live sebelumnya, ternyata ada orang tuh yang jalan mondar-mandir gak jauh dari lokasi kemahnya. Gak tahu ya, itu tuh apakah warga sekitar sana, fansnya memang lagi iseng, atau orang random aja. Yang jelas, sang YouTuber tuh gak merasa hal itu lucu sama sekali ya. Waktu dirinya keluar dari tenda, orang itu masih terlihat jelas coba keliling hutan entah mencari apa. See, lights there now. Gotta be looking for me. Let's go back closer to camouflage, not at tent. Must be. What local followers to my channel. Untungnya sih setelah beberapa lama cahayanya menjauh tuh dan dia bisa kembali tidur dengan tenang ya. Tubuh manusia. Pernah kebayang nggak hobi kalian nih yang paling bikin tenang, yang jadi pelarian dari stres hari-hari kalian, tiba-tiba berubah tuh menjadi TKP kasus misterius. Nah, Mark Wilkins, seorang YouTuber dari channel Northeast Georgia Kayak Fishing, mengalami hal itu dan juga harus berhadapan sama polisi. Jadi pagi itu, atau tepatnya di jam 7.45 pagi, Mark yang lagi mancing bareng temannya John di Danau Emory langsung nelfon polisi karena melihat ada sesuatu yang aneh mengambang di danaunya. Awalnya mereka ngira, paling mah properti Halloween nyasar atau sampah apalah. Tapi waktu dideketin, itu beneran mayat anak perempuan. Suasana langsung berubah 180 derajat. Alhasil, dia mutusin lah buat nunggu polisi datang biar lokasi jenazahnya gampang ditemukan. Waktu nunggu polisi datang ini nih, mereka berdua juga keinget tuh sama sesuatu yang mereka lihat waktu baru datang pagi itu. Iya, gak jauh dari sana di dekat dermaga ada sepasang sepatu Crocs ukuran cewek tergeletak begitu saja. Hey, and there's shoes at the boat ramp, dude. There's just a pair of like little Crocs, not like a girl-sized Crocs just sitting there at the boat ramp. Weird. Yeah, I saw them when I put the boat in. They were just like two little Crocs, and yeah. Waktu itu mereka cuek teman-teman, tapi sekarang penemuan itu menjadi detail yang super janggal dan juga nyeremin. Sampai sekarang nggak ada berita yang ngebahas identitasnya ataupun kenapa dia bisa berujung di tengah danau seperti itu ya. Nggak ada yang tahu deh pokoknya apakah ini kecelakaan atau ada cerita lain yang lebih kelam di baliknya. Salah ya teman-teman? Say again. Copy. I think we got a dead body here. Suara aneh. Bukan cuma baru sekali dua kali aja ya, Eleanor Grace camping dan juga berpetualang.
Bahkan dia punya akun YouTube bernama Eleanor Grace Adventures yang isinya adalah tempat dokumentasi dia udah pergi kemana saja. Nah, kali ini dia mau nyamperin tambang Dartmoor yang sudah bertahun-tahun kosong tuh ceritanya. Sebenarnya area Dartmoor sendiri tuh luas dan juga masih bersinggungan sama militer Inggris ya. Sehingga kalian tuh perlu cek dulu teman-teman area mana aja yang legal untuk umum ya. Nah, setelah parkir dan juga bikin makanan, Eleanor langsunglah mendaki. Lalu, ketemulah dia dengan bangunan-bangunan tua dan juga domba-domba serta sebuah danau kecil bagaikan sebuah surga. Ya, tanpa pikir panjang, dia langsung nyemplung lah ke dalam sana. Nah, waktu dia lagi asik berenang di air yang tenang nih, tiba-tiba perempuan ini dengar suara aneh dari atas tebing sana. There's a really, really weird noise coming from up there. I don't know if someone's wild camping and pumping up something, because that's what I can hear. It sounds like that. Either that or it's extremely loud, heavy panting. God, I hope it's someone wild camping. Awalnya dia mikir, palingan juga cuma ada orang yang lagi ngecamp atau lagi pompa kasur angin kali. Tapi suaranya nggak berhenti-henti teman-teman. Kadang kedengeran kayak mesin, kadang kayak suara nafas berat yang super kencang kan? Padahal tidak ada satu orang pun di sana selain dia. Perasaan gak enak pun juga mulai muncul tuh. Dia ngerasa kayak ada yang ngeliatin terus dari balik bebatuan. Lalu waktu dia lagi ganti baju nih, suara itu kedengaran lagi. Dan kali ini jauh lebih kencang. Typical YouTube video. Oh, I went somewhere really strange and there was someone watching me. Until actually, you know, that happens and then I'm screwed because I have to put that video on. Dia langsung lah buru-buru cabut dari sana. Tapi sialnya, jalan setapak yang tadi tuh gampang dilewatin, sekarang kayak sebuah labirin. Dia beneran sempat tersesat tuh, lalu terjebak di rawa-rawa dan seolah-olah tempat itu nggak mau ngelepasin dia. Barulah keesokan paginya, Eleanor cerita kalau dia tuh merasa semalaman diawasin terus-terusan. Kayak ada mata tidak terlihat yang ngikutin setiap gerakannya. And that's a place that I did a video in a few years ago called Kennel Vale. It felt like there were eyes on me, multiple eyes on me in that quarry last night. But I had no idea where they were. I kept looking behind me. That bit there with the sheep and the bit of ruin was so strong. Like it was so strong. Towards the end when I was on my way back, that's why I was saying like, where's the car, where am I looking? And I couldn't wait to leave because it was even stronger when I went to leave. It was like, I don't want to be here. Jadi suara apa tuh teman-teman? Orang iseng? Hewan aneh? Atau kalian tuh punya penjelasan lebih masuk akalnya tuh? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.